Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Khalilah dengan NIM 190220016, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar matematika anak usia dini untuk memenuhi tugas matematika anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Baiklah, saat ini saya akan menerangkan tentang bagaimana sih konsep dasar matematika anak usia dini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu matematika. Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk manusia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu pada kehidupan kita sehari-hari itu sudah berkaitan dengan ilmu matematika. Misalnya, pada saat kita berbelanja, kita akan memperhitungkan berapa uang yang akan kita keluarkan maupun apa saja barang-barang yang akan kita beli dan berapa nominal dari barang tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut juga kita sudah paham bahwa kegiatan itu telah berkaitan dan tanpa kita sadari sudah berkaitan dengan pendidikan matematika atau ilmu matematika. Begitupun dengan anak usia dini. Pada usia berapakah sih anak usia dini itu bisa diajarkan matematika? Nah, pada anak usia dini itu kita dapat mengajarkan matematika dari lahir sampai anak itu masuk sekolah. Anak dari lahir juga tanpa disadari sudah mengetahui atau sudah menerapkan matematika. Seperti pada saat bayi, anak akan tahu dan sadar bahwa dirinya itu kecil sedangkan ayah dan ibunya itu besar tanpa harus dia ungkapkan dengan lisannya. Dan pada saat anak balita, anak sudah mengerti bahwa pada saat dia bermain balok, pada saat dia menggabungkan antara balok yang satu dengan balok yang lainnya sehingga bentuknya itu menjadi bentuk bertingkat, anak paham bahwa balok itu akan semakin besar dan semakin tinggi tanpa dia harus mengungkapkannya dengan lisan. Nah, pada saat kegiatan bermain pula, pada saat di kelas anak bermain balok dan anak memiliki 3 balok sedangkan temannya memiliki 10 balok. Anak sebenarnya sadar bahwa balok yang dia punya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan balok yang dipunyai oleh temannya, sehingga anak akan berpikir bahwa dia harus mengumpulkan lagi balok yang lebih banyak lagi sehingga dia dapat memiliki balok yang lebih banyak dibandingkan dengan yang temannya punya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita sudah tahu bahwa tanpa disadari oleh anak, mereka sudah menerapkan matematika dalam dirinya. Nah, pada zaman sekarang itu orang tua maupun murid sangat berpedoman dan menerapkan kepada anak bahwa anak itu harus memahami yang namanya berhitung, yang namanya perkalian, pengenalan geometri, yang namanya penjumlahan, dan tanpa disadari bahwa jika anak hanya memahami hal-hal tersebut tanpa tahu yang namanya konsep dasar matematika, maka pada usia anak memasuki kelas 3 SD, maka anak itu akan mengalami kendala dalam menerapkan matematika karena sejak awal anak sudah dipaksakan untuk memahami hitungan, harus pandai dalam berhitung dan mengenal bilangan. Sementara anak belum tahu apa itu yang dia pelajari gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya pada anak usia dini itu matematika bermanfaat sekali untuk meningkatkan daya pikir anak dan kemampuan anak untuk bernalar dalam menyelesaikan masalah yang anak hadapi. Misalnya, pada saat anak melakukan kegiatan bermain dengan temannya dan pada kegiatan anak dalam kegiatan proyek, dan di sana ada kegiatan menuangkan air dari wadah yang satu ke wadah yang lain, sehingga anak akan berpikir bagaimana caranya agar satu wadah itu
airnya jadi banyak, yaitu dengan cara menuangkan air yang ada di wadah yang satu untuk ditambahkan ke wadah yang lainnya, sehingga debit air yang ada di wadah yang anak tuangkan tersebut bertambah dan bertambah banyak. Nah, dalam kegiatan itu pula, selain anak bisa bermain, selain anak bisa memecahkan masalahnya, anak juga tanpa sadar sudah. Nah, adapun konsep yang dapat diajarkan untuk anak pada usia anak 0 sampai 3 tahun itu mempelajari tentang pengenalan konsep matematika anak. Sedangkan pada usia anak 3 sampai 6 tahun adalah mempelajari tentang pengembangan konsep matematika pada anak. Adapun konsep-konsep yang dapat diajarkan untuk anak yang pertama yaitu mencocokkan. Mencocokkan adalah kegiatan membandingkan untuk mengetahui sesuatu cocok atau tidaknya. Nah, pada usia anak 3 sampai 4 tahun, anak sudah mampu untuk berhitung, dan pada kegiatan berhitung itu pula anak sudah tahu dan sudah memahami dan sudah dapat membedakan antara ukuran, bentuk, bilangan, berhitung, pola, dan lain-lain. Nah, pada kegiatan mencocokkan ini pula, guru dapat membuat suatu kegiatan dengan anak, seperti guru dapat mengumpulkan gambar-gambar dari gambar binatang, dari gambar sayur-sayuran, dari gambar buah-buahan, dengan memasangkan angka di setiap gambar. Nah, pada saat itu pula kita mengajak anak untuk bermain angka yang mana yang cocok dengan gambar yang lainnya. Misalnya pada gambar binatang terdapat angka 1. Nah, kemudian anak akan mencari lagi di mana lagi letak angka 1 di antara 3 jenis gambar tersebut. Misalnya terdapat di buah-buahan. Nah, antara gambar binatang yang angka 1 tersebut dengan gambar buahan angka 1, maka itu dapat digabungkan. Nah, pada saat itulah anak dapat mengetahui bahwa anak dapat membedakan antara gambar yang satu cocok atau tidak dengan gambar yang satunya. Nah, yang kedua adalah mengelompokkan. Apa sih mengelompokkan itu? Mengelompokkan adalah kemampuan untuk mengamati atau mencatat tentang persamaan dan perbedaan suatu benda. Nah, pada kegiatan ini, guru dapat melakukan kegiatan seperti yang sebelumnya pada saat kegiatan mencocokkan, yaitu anak kita ajak untuk mengelompokkan mana gambar binatang, mana gambar buah-buahan, dan mana gambar sayur-sayuran yang telah kita sediakan tadi. Nah, pada saat anak membedakan, nah ini Bu gambar binatang, nah ini Bu gambar sayuran. Nah, pada saat itu pula anak sudah paham tentang perbedaan dan persamaan dari gambar-gambar tersebut. Nah, kegiatan yang ketiga adalah mengurutkan. Dan mengurutkan ini adalah suatu kemampuan yang sangat disukai anak dalam menyusun dan menghitung setiap objek hanya dengan satu kali secara berurutan, sehingga terdapat suatu proses yang keteraturan. Nah, dalam hal ini kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru pada kegiatan mengurutkan adalah kita mengajak anak untuk bermain. Misalnya kita mengajak anak untuk bermain. Nah, pada kegiatan mengurutkan ini contohnya pada contoh sebelumnya yaitu gambar yang tadi, gambar yang kita pasang dengan angka-angka dari gambar binatang, sayuran maupun buah-buahan yang tadi. Kita telah memasangkan angka. Misalnya, di gambar binatang kita memasangkan angka 1 sampai 5, sedangkan di gambar buah-buahan kita memasang angka 6 sampai 10. Nah, sedangkan di gambar sayuran kita memasang angka 11 sampai 15. Nah, kita dapat mengajak anak untuk mengurutkan angka di setiap gambar. Kita ajak anak untuk mengurutkan angka-angka yang ada di gambar binatang misalnya. Nah, ajak anak untuk mengurutkan mana angka 1.
Menurut Dr. Howard Gardner, seorang profesor pendidikan dari Harvard University, dalam buku Adiningsih tahun 2008 pada halaman 5 mengungkapkan bahwa matematika adalah salah satu dari 8 potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Apa saja kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu? Yang pertama, yaitu word smart atau kecerdasan linguistik. Yang kedua, number smart atau kecerdasan matematis. Yang ketiga, self smart atau kecerdasan intrapersonal. Yang keempat, people smart atau kecerdasan interpersonal. Yang kelima, music smart atau kecerdasan musikal. Yang keenam, body smart atau kecerdasan kinetik. Yang ketujuh, picture smart atau kecerdasan spasial. Dan yang ke-8 adalah nature smart atau kecerdasan naturalis. Nah, dari 8 potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut, maka salah satunya adalah number smart, yaitu yang berhubungan dengan matematika. Adalah salah satu yang menunjang kemampuan berpikir. Tujuan mempelajari matematika untuk anak usia dini. 1. Yaitu untuk melatih anak dalam cara berpikir dan bernalar untuk menarik suatu kesimpulan. Misalnya dalam suatu kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, kegiatan bermain dengan melihat persamaan dan perbedaan dari bentuk-bentuk alat bermain anak, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu mengembangkan aktivitas kreatif anak yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan-penemuan. Dalam hal ini, akan mengembangkan cara berpikir anak serta rasa ingin tahu anak melalui suatu kegiatan eksperimen. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan anak untuk memecahkan suatu masalah yang anak alami pada saat melakukan suatu kegiatan atau pada saat proses belajar. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi dan menyampaikan informasi pada anak. Dalam hal ini, melalui suatu pembicaraan secara lisan maupun melalui catatan, melalui grafik, melalui diagram untuk menyampaikan gagasan dan pendapat anak tersebut. Baiklah, untuk kesimpulan dari penjelasan kita hari ini mengenai konsep dasar anak usia dini, bahwa mempelajari matematika untuk anak usia dini sangatlah penting. Maka, kita sebagai calon pendidik wajib untuk menstimulasi kemampuan matematika untuk anak usia dini dengan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan bermain yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak tidak merasa bahwa matematika itu sulit. Dan pada zaman sekarang, kita juga dapat menerapkan atau mempergunakan yang namanya IT untuk mendukung pembelajaran mengenai matematika untuk anak usia dini. Seperti menampilkan video-video tentang bagaimana kegiatan yang bersangkutan dengan materi matematika anak usia dini. Seperti misalnya video-video kartun yang mengajarkan mengenai perhitungan, ataupun video kartun yang mempelajari tentang perbedaan suatu bentuk ataupun warna, seperti itu, yang memiliki unsur edukasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak usia dini. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.